kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Kan Mumtaz atau Aeril. Selepas selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23 sampai 8 pagi. Karena di hari Senin, di perkiraan pukul 9 pagi, rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini nanti memang akan ada pengaturan, sehingga diharapkan kepada keluarga, kemudian tokoh yang akan hadir serta warga itu sudah dapat berada di lokasi pukul 10, sehingga diharapkan acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari. Nah, setelah seluruh rangkaian pemakaman itu selesai, maka lahan atau area itu akan dibuka aksesnya untuk warga lainnya yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan doa atau ziarah kubur. Demikian mungkin informasi mengenai ketibaan maupun rencana rangkaian proses terhadap jenazah almarhum Emeril Kan Mumtaz. Demikian dari saya untuk saat ini. Ada rencananya akan ikut apa? Ya, jadi Bu Atalia dan adik Eril itu memang akan datang untuk menjemput ke sini, sehingga nanti akan bersama-sama rombongan membersamai jenazah sampai ke Gedung Pakuan. Oke. Dari saya itu dulu untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja Anda mendengar pernyataan atau konferensi pers dari keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam hal ini adalah sang kakak Erwin Muniru Zaman, yang mana menyampaikan kesiapan terkait dengan proses kedatangan jenazah Ananda Emeril Kan Mumtaz bersama juga dengan Gubernur Jawa Barat atau sang ayah Ridwan Kamil. Tadi juga disampaikan terkait dengan prosesi atau skema apa saja yang dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama jenazah sang putra Emeril Kan Mumtaz sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta adalah kemudian langsung menggunakan mobilitas dengan jalur darat menuju ke Gedung Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat, untuk kemudian dilakukan salat jenazah dengan keluarga besar yang langsung dipimpin oleh Ridwan Kamil sendiri. Kemudian terkait dengan informasi yang tadi juga disampaikan oleh kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniru Zaman juga menyebut bahwa kepada masyarakat yang ingin menyampaikan bela sungkawa dan turut mendoakan daripada jenazah putranya, putra Ridwan Kamil maksud kami, Emeril Kan Mumtaz, ini bisa dipersilahkan untuk datang ke Gedung Pakuan. Karena Gedung Pakuan juga kemudian akan dibuka bagi masyarakat umum untuk kemudian menerima kebaikan masyarakat yang ingin mendoakan jenazah
Eril mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi juga sempat disampaikan terkait dengan proses pemulasaran yang akan dilakukan pada hari Senin esok harinya, yakni di tanggal 13 Juni 2022, di mana nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, keluarga besar ini akan membawa jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz ke lahan pemakaman, lahan keluarga yang sudah disiapkan, yakni di Islamic Center di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagi warga yang ingin turut melayat, memang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menyediakan mobilitas yang bisa digunakan untuk bersama-sama berangkat, melainkan mempersilahkan bahwa nanti pemakaman atau prosesi pemakaman akan diselenggarakan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, sehingga warga yang nantinya memiliki tanda khusus untuk ikut kemudian melayat bisa diharapkan untuk sudah berada di lokasi pemakaman, dalam hal ini adalah lahan Islamic Center, pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, sehingga pada proses pemakaman yang rencananya akan digelar 1 jam setelahnya atau pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan pihak keluarga. Ketika proses pemakaman sudah selesai sejak pukul 11.00, kemudian lahan pemakaman nantinya akan dibuka lagi untuk kepada masyarakat yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk mendoakan jenazah Eril sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian nanti warga akan terus bisa melakukan ziarah kubur begitu di lokasi pemakaman Ananda Emeril Khan Mumtaz selama 1 pekan hingga minggu depannya, yang memang nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Sebelumnya, saudara, jenazah Emeril Khan Mumtaz dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bertolak dari Swiss ke Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu kemarin, dan diprediksi akan tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal Kargo pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II di Terminal Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, akan langsung saya tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang sejak pagi sudah berada di sana. Dian, selamat siang. Seperti apa kesiapan yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II untuk kemudian menerima kedatangan daripada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama juga dengan sang putra almarhum dari almarhum dari putranya, yakni Emeril Khan Mumtaz? Ya, Valen, persiapannya sudah dilakukan, memang sudah cukup matang, jadi memang tinggal menunggu kedatangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta dengan jenazah putranya almarhum Emeril Khan Mumtaz di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Diestimasikan nanti akan tiba pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi seperti yang sudah kita saksikan bersama, memang dari pihak keluarga, jubir keluarga ada Erwin Muniru Zaman yang juga menyampaikan bahwa kemungkinan nantinya maksud saya sudah dipastikan nantinya pihak keluarga akan menjemput jenazah Emeril Khan Mumtaz. Ini diantaranya adalah istri dari Ridwan Kamil, Atalia Praratia, juga akan datang ke area kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama menerima prosesi jenazah dari pihak otoritas bandara, dan juga nanti akan diwakilkan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri pada saat prosesi penyerahan jenazah dari Emeril Khan Mumtaz. Kemudian juga selain Atalia, nanti adik dari Eril juga akan bersama-sama dengan ibunda datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah kakaknya. Memang kedatangan dari almarhum Emeril Khan Mumtaz di Bandara Soekarno-Hatta ini mendapatkan prioritas penuh, Valen. Jadi kalau tadi pagi disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar Sodik menyampaikan bahwa nantinya setiba
jenazah Eril Khan Mumtaz di area Bandara Soekarno-Hatta atau di landasan ini akan dijemput oleh pihak Angkasa Pura, kemudian akan diantar ke area kargo Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk dilakukan prosesi penyerahan jenazah. Kalau biasanya prosesi penyerahan jenazah ini bisa memakan waktu sekitar 1 jam lebih, tadi dikatakan nantinya prosesi ini akan dipercepat, Valen. Kemungkinan estimasinya hanya akan memakan waktu 30 sampai 45 menit saja begitu ya, untuk mempercepat juga kepulangan jenazah Eril ke Bandung yang rencananya memang akan langsung diantarkan ke gedung Pakuan Bandung, dilanjutkan dengan agenda keluarga yang akan langsung membuka agenda takziah yang akan dimulai tadi kalau dari jubir keluarga mengatakan mulai pukul 11 malam hingga nanti besok jam 8 pagi, karena memang jam 9 pagi direncanakan akan dilakukan prosesi pemakaman hingga jam 11 siang. Dari pantauan kami, Valen, yang bisa kami sampaikan sejak pagi tadi memang di area lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai berdatangan sejumlah baik itu pihak keluarga maupun jajaran. Ini kan juga keluarga inti, nantinya juga sang ibu atau istri daripada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Atalia Kamil, ini akan datang bersama juga dengan adik perempuan Eril begitu. Nah, apakah ada protokol khusus pengamanan lalu lintas di sana? Tadi Anda juga mengatakan bahwa kesiapan pengamanan sudah 100% begitu. Adakah pengamanan khusus yang disiapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Suta? Terutama kita tidak bisa memungkiri bahwa atensi publik sangat besar terhadap musibah yang diterima daripada keluarga Ridwan Kamil ini. Ya, tentu saja pengawalan khusus sudah dilakukan bahkan mungkin sejak malam hari ya, Valen, di area Bandara Suta, khususnya di area terminal kargo Bandara Suta. Kalau pengawalan pengawalan khusus untuk mengawal kedatangan dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia bersama dengan anaknya, tentu saja sudah dipastikan itu akan dilakukan. Tadi Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jawa Barat begitu ya, untuk melakukan pengawalan khusus dari seluruh rangkaian, mulai dari kedatangan jenazah Eril Khan Mumtaz di Bandara Soekarno-Hatta sampai nanti diantar ke gedung Pakuan Bandung untuk dilakukan prosesi atau rangkaian-rangkaian selanjutnya. Disampaikan memang kalau khusus untuk di area Bandara Suta, di area terminal kargonya ini dikerahkan sebanyak 120 personil gabungan, Valen, baik itu dari TNI, Polri maupun juga pihak otoritas Angkasa Pura, dan memang tidak sembarangan orang boleh masuk ke area kargo Bandara Soekarno-Hatta, disterilkan. Jadi memang bisa saya sampaikan bahwa selain prioritas penuh, ini juga pengawalan khusus dilakukan di area Bandara Suta. Valen. Baik, terima kasih. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Jangan takut, langganan Netflix bisa pakai pulsa Telkomsel, termasuk langganan dan kuota nonton. Aktifkan di My Telkomsel. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Muda bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detoko, aku tetap segar untuk jadi lebih baik.
Berani takutkan panasmu? Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Opa, pulsa ya? Langganan Netflix bisa pakai pulsa Telkomsel, termasuk biaya langganan dan kuota nonton. Aktifkan di My Telkomsel. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Saudara, beberapa jam lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan jenazah sang putra Emeril Khan Mumtaz akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Sejumlah skema kepulangan hingga pemakaman jenazah pun sudah disiapkan. Dan terkait pernyataan lebih lengkapnya, berikut kami hadirkan statement yang disampaikan oleh perwakilan atau juru bicara keluarga Ridwan Kamil dari sang kakak, yakni Erwin Muniruzaman. Berikut. Rombongan saat ini sudah sudah berangkat dari Doha dan perkiraan waktu ketibaan adalah 15.45. Nah, setibanya di tanah air, rombongan dan jenazah akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini. Sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri dan rombongan ada berada di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Aeril. Selepas selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23 sampai 8 pagi. Karena di hari Senin, di perkiraan pukul 9 pagi, rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini, nanti memang akan ada pengaturan, sehingga diharapkan kepada keluarga, kemudian tokoh yang akan hadir serta warga itu sudah dapat berada di lokasi pukul 10, sehingga diharapkan acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari.
Nah, setelah seluruh rangkaian pemakaman itu selesai, maka lahan atau area itu akan dibuka aksesnya untuk warga lainnya yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan doa atau ziarah kubur. Terkait proses pemulangan jenazah Emeril Khan Mumtaz bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, saudara, setidaknya Polrestabes Bandung sudah menyiapkan rencana pengamanan jalur yang akan dilalui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut rencana, RK bersama jenazah sang putra, almarhum Emeril Khan Mumtaz, akan menuju ke Gedung Pakuan melalui gerbang tol Paster. Untuk pengamanan dan pengawalan pada Senin esok hari untuk menuju ke lokasi pemakaman pun juga sudah disiapkan untuk antisipasi kemacetan. Polrestabes Bandung mengimbau warga Kota Bandung untuk menggunakan jalur alternatif jika berkendara di jalur kedatangan jenazah agar tak terjebak kemacetan. Untuk juga melihat kondisi terkini di rumah duka, tepatnya di Gedung Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda di sana. Selamat siang Putu, bisa diinformasikan kepada kami beberapa jam lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jenazah sang putra akan sampai di terminal Soekarno-Hatta dan kemudian langsung bertolak melalui jalur darat ke rumah duka, dalam hal ini adalah rumah dinas di Gedung Pakuan Bandung tempat Anda melaporkan saat ini. Seperti apa persiapan terkini dan bagaimana kondisinya, terutama antusias warga yang terus ingin menghibur keluarga daripada Ridwan Kamil? Ya, selamat siang Valentina dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini memang sejumlah persiapan ini sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jabar, tentu saja berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kalau kami pantau dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang jumlah warga yang datang ke lokasi ini terus berdatangan, bahkan jumlahnya juga lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Kami pantau tadi dari pagi sampai dengan saat ini memasuki pukul 1 siang atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, karena memang animo masyarakat ini juga cukup tinggi sehingga masyarakat yang mau masuk dan juga melihat bagaimana kondisi di area Gedung Pakuan ini juga harus disesuaikan. Artinya para petugas dalam hal ini adalah security atau pihak keamanan ini juga mengatur flow atau jumlah warga yang akan masuk ke area Gedung Pakuan.